Shalom, jumpa dikasih Tuhan. Ketemu lagi dalam acara Thanks God is Monday. Dan saya percaya minggu ini kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, dalam kehidupan sekarang ini kita diberikan banyak cobaan, diberikan banyak tantangan, keadaan yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Maka dari itu penguasaan diri menjadi suatu hal yang penting kita lakukan untuk kita bisa menguasai diri kita, merespon terhadap apapun keadaan yang ada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa menahan diri untuk merespon setiap keadaan yang terjadi. Bapak Ibu, orang yang bisa menguasai diri adalah orang-orang yang identik dengan memiliki kesabaran. Dikatakan dalam 16 ayat 32 berkata, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena orang yang bisa menahan dirinya untuk merespon apapun situasi yang terjadi di sekitarnya adalah orang-orang yang melebihi dari pahlawan, bisa menaklukkan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sering sekali terjadi masalah dalam kehidupan kita karena ketidaksabaran kita, karena kita kurang menguasai diri. Pertengkaran antara suami istri terjadi kenapa? Karena kurangnya menguasai diri. Kita dalam pekerjaan kurang perform, kenapa? Karena kita kurang menguasai diri. Kita lebih suka merespon terhadap situasi-situasi yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita dan membuat hasilnya menjadi lebih buruk. Di dalam dunia usaha, para pengusaha harus memiliki kesabaran dalam mengatur setiap situasi agar deal terjadi untuk setiap proyek-proyek yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, pentingnya di masa-masa saat ini kita bisa menguasai diri. Sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga, kita harus bisa menguasai diri. Anak-anak yang sekolah secara online membuat begitu banyak orang tua menjadi stres, menjadi kalap, menjadi emosi. Bahkan tidak sedikit kita mendengar dari berita hal-hal yang tidak diinginkan harusnya terjadi dalam keluarga. Orang tua memukul anak sampai luka, bahkan ada yang sampai meninggal kemarin. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Maka dari itu tidak salah firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal tadi. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Karena nggak gampang menjadi seorang yang sabar. Sabar terhadap situasi di rumah. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai seorang anak. Situasi-situasi ini membuat kita itu, kalau salah merespon, akan hasil lebih buruk dari yang kita harapkan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Orang-orang yang hari diharapkan dalam situasi seperti ini adalah orang yang sabar. Orang sabar itu identik dengan orang yang tangguh. Dikatakan tadi adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Banyak hari ini orang tidak sabar untuk apa? Kumpul dengan orang-orang lain, yang mengakibatkan bertambahnya orang-orang yang terdampak dari COVID-19. Tadi dikatakan bahwa sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kesabaran identik dengan orang-orang yang mampu menguasai diri. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk apa? Menahan setiap emosi dan keinginan. Keinginan-keinginan yang tidak harus kita lakukan hari-hari ini di masa-masa saat ini. Bagi ibu-ibu yang suka belanja online, suka boros, hari-hari tahan keinginan kita. Untuk apa? Kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Akibat usaha yang mulai berkurang secara ekonomi, keuntungan mulai berkurang, bahkan mungkin saat ini tertutup, bahkan minus, tahan emosi kita. Karena apa? Penguasaan diri dibutuhkan saat-saat keadaan hari ini. Serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Para pekerja yang hari-hari ini merasa, waduh keadaan semakin sulit, gaji tidak bertambah, situasi semakin tidak
terkendali. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir hari ini. Dikatakan penguasaan diri melebihi orang yang merebut kota. Begitu sangat powerful orang-orang yang mampu menguasai diri. Orang-orang yang mampu sabar. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui secara online dari YouTube, saya mau mendorong kita bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jangan mudah mengeluh Bapak Ibu. Orang sabar juga merupakan kemampuan mengendalikan diri. Supaya kita bisa membangun penguasaan diri, yang harus kita latih adalah kesabaran kita. Karena kesabaran itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri untuk marah, mengendalikan diri untuk kecewa, mengendalikan diri untuk berbicara kasar, mengendalikan diri untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan. Karena kalau kita lakukan akan memperburuk keadaan dan situasi. Penguasaan diri penting untuk keadaan-keadaan saat ini. Apapun profesimu, sebagai ibu rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai anak kuliah, apapun situasi kita hari ini. Keadaan hari ini tidak ideal. Maka dari itu, membangun penguasaan diri adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Di hari Senin ini, kita mulai dengan apa? Belajar untuk membangun penguasaan diri. Membangun kesabaran kita. Mungkin keadaan di kantor yang membuat kita kecewa, marah, kesal. Saat di jalan, kita tidak bisa menguasai diri. Kita bisa bertengkar dengan orang di jalan. Akibatnya, kita mengalami kerugian. Kita pulang ke rumah, kita nggak bisa menguasai diri. Anak-anak mungkin sedikit berisik, kita marah, kita memukul. Itu seharusnya tidak terjadi kalau kita bisa menguasai diri. Akhirnya kita akhirnya bertengkar dengan istri dan suami. Akhirnya keadaan rumah juga tidak ideal. Lihat, apabila kita tidak bisa menguasai diri, ada begitu banyak kerugian yang terjadi. Baik di pekerjaan, di usaha kita, baik di jalan, baik di rumah. Dalam kita berkomunitas, kalau kita tidak bisa membangun penguasaan diri, selalu yang kita alami adalah hal-hal yang merugikan diri kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, mengucap syukur hari ini hari Senin. Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Saya mendorong kita semua, bangun penguasaan diri. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ingat, orang yang tidak sabar, orang yang tidak bisa menguasai diri, dia membesarkan kebodohannya. Ingat, kalau kita tidak bisa menguasai diri, hal-hal yang merugikan kita yang akan terjadi. Bukan masalah lebih baik, tapi masalah lebih buruk. Saya mendorong setiap kita, situasi apapun yang kita hadapi hari ini, berita apapun yang kita dengar hari ini, kuasai dirimu. Sabar. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi. Saya mendorong setiap kita, miliki kesabaran, miliki penguasaan diri, lambat untuk berbicara. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar dengan baik, merenungkan, mencoba untuk berpikir lebih tenang. Baru kita bisa berkata-kata, memutuskan. Kuasai dirimu terlebih dahulu dalam pengambilan-pengambilan keputusan dalam kehidupan kita. Saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak ideal memang. Tapi ingat, saya ulang selagi, penguasaan diri dibutuhkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui acara Thanks God is Monday. Membangun penguasaan diri ada suatu hal yang penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini harus dilatih. Makanya saya katakan membangun. Membangun butuh proses, butuh sikap, butuh effort yang besar, ada tujuan, dan tidak pernah berhenti untuk membangun. Maka dari itu, kalau hari ini gagal, besok bangun lagi. Tingkatkan lagi.
Karena untuk kita bisa menguasai diri, ada proses yang harus kita lewati. Kita semua yang mendengar hari ini, saya mendorong untuk kita terus membangun penguasaan diri. Walaupun keadaan tidak ideal, pekerjaan tidak ideal, usaha kita tidak ideal. Tapi saya percaya, kalau kita mampu menguasai diri, keadaan pekerjaan kita, usaha kita akan lebih baik. Keadaan kita berjalanan di rumah lebih baik. Di komunitas, dimanapun kita berada, akan lebih baik. Kenapa? Karena kita belajar terus untuk membangun penguasaan diri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami bisa mendengar isi hati-Mu. Kami mau belajar bagaimana kami bisa membangun penguasaan diri. Sebab kami mau Tuhan menjadi orang yang sabar. Kami orang yang mau belajar menjadi orang yang bisa menguasai diri. Agar kami bisa Tuhan memperbesar pengertian kami dalam setiap keadaan, situasi, informasi yang kami dapatkan. Agar kami jangan memperbesar kebodohan kami. Pimpin kami, Roh Kudus mampukan kami. Di hari pertama hari ini, di hari Senin, kami mau menikmati ucapan syukur bahwa Tuhan masih mempercayakan kami untuk bisa melewati hari ini. Tuhan, pimpin kami, agar perkataan kami, sikap kami, pemikiran kami, berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk menguasai diri kami, agar kami bisa bertindak, berkata, bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, agar setiap kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.